Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah di pagi hari yang sejuk ini, karena hanya atas rahmat hidayah ma'unah dari Allah, kita tetap diberi kemampuan untuk taat menjalankan kewajiban kita terhadapnya, sekaligus diberi kemampuan untuk menjauhkan diri dari bentuk-bentuk maksiat kepadanya pula. Salawat salam dan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang dipilih dari sekian anak cucu Adam, yang dipilih yang terbaik, dan itulah yang menjadikan beliau sebagai tuntunan, sebagai contoh, sebagai teladan untuk kehidupan yang baik di dunia, lebih-lebih nanti bahagia di akhirat. Beliau telah diberi amanah oleh Allah menyampaikan Al-Quran kepada semua manusia, dan apa kandungannya yang selalu kita kaji di majelis ini tiap hari Selasa pagi seperti ini. Sekarang kita masih dalam surat Al-Jasiyah, ayatnya mulai ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Sadaqallahul azim. Qul, katakanlah, kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman yang diperintah Nabi Muhammad untuk mengatakan pada orang-orang yang beriman. Sama Nabi mungkin langsung, tapi zaman sekarang kita ini melalui Al-Quran ini, diperintah untuk apa? Yaghfiru lilladzina la yarjuna Allah, ayyam Allah. Orang-orang beriman agar mereka memaafkan orang-orang yang tidak mengharapkan hari pembalasan. Jadi kita ini diperintahkan untuk orang-orang nggak percaya akhirat itu maafkan mereka, tidak memusuhi mereka. Lihat zia qauman, karena dia Allah akan membalas suatu kaum, kafir, musyrik, munafik misalnya, bima kanu yaksibun, menyangkut apa yang telah mereka kerjakan. Mereka musyrik, hukumannya neraka. Mereka kafir, hukuman neraka. Tapi kamu di dunia, wahai orang-orang mukmin itu, maafkan mereka itu. Jangan kamu musuhi, gitu. Ini Al-Quran, ditegaskan, man amila sholihan falinafsihi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, falinafsihi,
Ya, maka itu untuk dirinya sendiri. Ya, kita taat jalankan sholat, itu pahala sholat untuk kita. Orang yang sebaliknya nanti ya, yang misalnya tarikus sholat, tidak mengerjakan sholat, ya itu juga dosanya mereka yang akan menerima gitu ya. Waman asa'a, ya, sebaliknya barang siapa berbuat kejahatan apapun bentuknya, fa'alaiha, maka atas diri sendiri nanti akibatnya. Ya, sembrono, sepedaan, ngebut, ketabrak itu ya risiko sendiri gitu ya. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan. Baik yang beramal soleh akan menerima ganjaran dari Allah, ataupun orang yang berbuat kejahatan yang akan menerima siksa dari Allah. Semua kembalinya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu singkat kata dari 2 ayat 14 dan 15 di atas. Ya, saya kira perlu juga diberi penjelasan lebih jauh. Karena apa ya? Ini lanjutan dari yang di atas. Allah ya menyatakan sebagai zat yang maha kuasa. Ya, anugerahnya demikian besar. Ya, bumi dibentangkan menghasilkan berbagai macam kebutuhan manusia. Langit juga begitu ya, bisa digunakan ya, bukan hujan saja ya, udara yang kita hirup ini juga anugerah Allah yang luar biasa. Udan tok kana hawane nggak bisa ambekan kan gitu ya. Padahal ambekan ini nggak bisa mandek ya, ambekan ini nggak bisa mandek ya. Berapa kali kita 1 menit menghirup udara ini, itu anugerah yang luar biasa. Itu yang berupa fisik, materi, belum anugerah iman dan yang lain-lainnya yang nggak bisa dihitung dengan materi. Ya, berapa harganya iman itu kalau orang misalnya tidak beriman masuk neraka misalnya ya, hukumannya kan begitu. Ditebus isinya dunia ini nggak bisa itu ngangkat dia jadi orang yang keluar dari neraka kan gitu ya. Itu harganya iman gitu ya. Ya, emas, perak, semua itu nggak bisa nebus seseorang yang sudah masuk neraka agar terangkat, itu nggak bisa. Ini mahalnya, yang itu harus kita syukuri, itu harus kita jaga, ya, itu harus kita tumbuh kembangkan. Ya, walaupun demikian ya, ayat-ayat itu sebagian manusia mengingkari, ya, bahkan melecehkan ayat-ayat. Walaupun demikian, tadi dikatakan Allah akan memaafkan banyak kesalahan dari dosa dan dosa selama orang yang bersangkutan beriman dan minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah istighfar ya, janji tidak akan mengulangi kesalahan, itu namanya taubat. Orang-orang yang beriman yang sering kali dilecehkan pula oleh orang-orang musyrikin dituntun akan meneladani sifat Allah, suka memaafkan. Ya, demikian barangkali kurang lebih seorang ahli Al-Quran Al-Biqai ya, maupun ayat di atas dengan ayat yang lalu. Walaupun dilecehkan, sudahlah, maafkan saja. Ya, jangan malah membuat konfrontasi ya. Malah ditentang habis-habisan. Itu nanti nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, dapat juga diartikan bahwa ayat-ayat yang lalu sebelum ini menguraikan sikap kaum musyrikin terhadap Al-Quran serta ejekan-ejekan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal ini tentu saja mengundang amarah kaum muslimin. Ya, nabinya kok disakiti macam-macam, ya wajar. Itu pemimpinnya kok itu wajar. Ya. Apalagi ada orang-orang muslimin yang wataknya keras ya, di Indonesia barangkali terjadi semacam itu. Ya, ada rumah ibadah dirusak, dibakar misalnya. Ada aja, ada tiap-tiap
kaum itu ada yang lunak, bisa memahami, bisa maaf, tapi ada yang keras juga. Oh, ini harus diberantas gitu. Ya, itu dari zaman ke zaman, dari daerah ke daerah selalu ada yang begitu. Ya, maka ayat di atas memerintahkan Nabi SAW untuk menasihati mereka dengan firman-Nya. Ini, ya, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Nah, ini ya, perintah Allah pada Nabi Muhammad untuk menasihati orang-orang yang beriman, ya. Ya, apapun hubungan ayat yang lalu dengan ayat ini, ya, jelas ayat-ayat yang baru kita baca seolah-olah menyatakan begini. Katakanlah wahai Nabi Muhammad dengan ucapan dan tindakanmu, ya. Tidak hanya berkata aja. Nabi sendiri juga tidak berlaku kasar pada orang-orang yang selama ini melecehkan Al-Quran, bahkan memusuhi beliau. Ya, katakan pada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya agar mereka mau memaafkan orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap diri pribadi mereka, karena mereka yang melakukan kejahatan itu tidak mengharapkan, yakni tidak takut akan hari pembalasan Allah. Nah, mereka nggak percaya, mati ya wis dadi lemah. Nggak ada pikiran nanti akan dibalas atau ya mendapat siksaan, itu nggak ada pikiran mereka. Oleh karena itu wajar, ya wis sepuranai lah. Ya. Ya baru, nah kalau sudah mereka itu karena satu dan lain mendapat hidayah Allah, percaya pada hari akhirat nanti ada balasannya, ada surga dan neraka, mungkin mereka akan bertobat gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak biarkan terus-menerus, coba aja lakukanlah mereka dengan lemah lembut. Barangkali tahu sikapmu yang bagus itu, mereka kepincut kan bisa juga ya. Saya ini sudah salah, tapi kok masih di sepuro gitu kan ya. Mungkin ya bisa kepincut, akhirnya Allah memberi hidayah, bisa juga begitu ya. Ya, pembalasan itu ya. Ya nanti masing-masing akan dapat balasan dari Allah tadi itu ya. Lihat siya qauman bima kanu yaksibun ya. Pembalas itu ya barang siapa yang mengerjakan amal soleh sekecil apapun ya, sekecil apapun ya, kadang-kadang ada satu biji kurma misalnya ya seteguk air, ganjaran amalnya adalah untuk dia sendiri, untuk yang melakukan itu. Sebaliknya barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dosa dan sanksi amalnya juga ditimpakan pada si pelaku tadi, ya, orang yang jahat tadi. Ya, kemudian setelah hidup di dunia ini ada batas akhirnya. Ya, kemudian kembali ke alam barzakh kepada Tuhan kamulah, kamu semua akan dikembalikan masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di pentas dunia ini. Ya, itu barangkali uraian singkat ya dari ayat tadi ya. Di sini ada kata-kata ya, layar juna ayyamallah ya. Kalimat ayyam itu jamak yaum ya, dalam surat Fatihah kita juga kenal yaumuddin, maliki yaumiddin ya. Ya, ayyam itu jamaknya. Kalau satu yaum, kalau dua yaumani ya, kalau lebih dari dua, tiga ke atas ayyam. Itu bisa diterjemahkan dengan kata-kata hari ya. Dalam bahasa kita sekarang itu yaumus tsulasa, sekarang hari Selasa. Berapa jam? 24 jam ya. Tapi kalau yaumuddin apa? Nah, ini barangkali akan menjelaskan itu ya. Ya,
Tidak harus diartikan waktu sepanjang 24 jam. Ya, kalau kita ya hari Selasa, Senin dan sebagainya itu memang 24 jam. Tapi dalam ayat Al-Quran jangan diartikan yaum atau ayam itu 24 jam kali sekian, tidak diartikan yang semacam itu. Ya, kata ayam ya atau yaum dapat digunakan dalam arti waktu tertentu, baik singkat yakni kurang dari 24 jam atau panjang sampai berabad-abad, seperti Al-Quran melukiskan penciptaan langit dan bumi fi sittati ayyam, ya, menciptakan langit dan bumi 7 hari ayam. Nah itu mungkin tidak hanya 7 hari seperti 7 kali 24 jam, itu prosesnya yang lama ya. Sebelum manusia ini diciptakan ya, Nabi Adam itu bumi ini kan sudah ada. Manuk gagak itu kuno itu, sebab anaknya Nabi Adam yang bunuh saudaranya itu niru gagak, ya apa ngubur dulure. Ya, jadi kepercayaan sekarang kalau ono gagak muni, oh sobatnya mati gitu. Iya kan masih ada itu ya kepercayaan yang begitu. Kok tidak pernah ada gagak, ada kau ki sobatnya mati. Iya. Jadi gagak termasuk binatang yang sangat tua. Ya, gagak tidak pernah berubah. Ojo ngenteni putih gagak. Ya, sebab gagak itu selamanya kan hitam gitu. Ya, wong ahli maksiat ojo ngenteni taubate ngenteni. Ya. Ya, tapi ingat ya, huruf itu bahasa Arabnya gagak itu huruf. Ya, yang warnanya hitam ya. Kalau di kota ini barangkali sudah jarang namanya gagak. Jangan-jangan terus masuk binatang langka yang dilindungi oleh pemerintah. Ya, ada seorang ulama juga ya, ini ulama termasuk Ikhwanul Muslimin ya, yang dihukum mati oleh rejimnya Jamal Abdul Nasser. Ya, Sayyid Qutb mengomentari ayat di atas antara lain bahwa ia adalah tuntunan yang demikian mulia pada orang-orang beriman agar mereka memberi maaf dan toleran terhadap orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ya memang bunyinya lafadznya begitu, menegaskan aja beliau ya. Jadi kita tidak memusuhi orang yang tidak beriman, ya, toleran. Ya. Kita di Indonesia ini mengenal katanya pilarnya merdeka itu antara lain kebinekaan, ya, kemajemukan. Kita ini macam-macam. Ya, tidak memusuhi mereka. Kita ke masjid juga bebas, saudara kita yang ke gereja juga silahkan, yang ke pura juga silahkan, yang ke wihara juga silahkan, asal yang satu yang dengan lain tidak mengganggu gitu. Itu prakteknya di Indonesia seharusnya begitu ya. Ya, soal nanti di akhirat itu Allah yang akan menghakimi gitu. Ya, kalau kita yakin memang Al-Quran mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu keyakinan kita. Al-Quran mengatakan barang siapa mencari agama selain Islam, ya, tidak akan diterima. Itu tegaskan Al-Quran ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti akan termasuk orang-orang yang rugi gitu ya. Saya kira jelas ya. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnakum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Wa atainahum bayyinatinal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim ya.
kan tegas itu. Allah nanti akan menghukumi apa yang mereka perselisihkan di dunia ini. Walaqad ataina bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, Al-Hukum, serta kenabian. Ya, siapa sih Bani Israel itu? Ya. Mungkin orang kan tanya ya. Kita kembali ke atasnya sedikit. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya putra. Yang dari istri Sarah itu namanya Ishak. Ya. Yang dari Siti Hajar namanya Ismail. Ya, Nabi Ishak itu punya putra namanya Yakub. Ya, Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Ya, jadi putra Yakub lah yang namanya Bani Israel. Ya, Yakub punya putra Bunyamin. Ya, lain-lain juga Nabi Yusuf dan sebagainya. Itu semua Bani Israel. Ya, memang namanya Abul Anbiya, ya, bapaknya nabi-nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, putra-putranya itu banyak sekali kan jadi nabi. Ya. Hanya beberapa nabi aja yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu di antara Bani Adam ini menurut Nabi Muhammad, ya, yang istimewa itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad ditegaskan, saya ini lebih utama daripada ya 5 yang baik itu, saya yang paling baik gitu ya. Kita percaya ya, karena kita itu percaya pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak goro, siddiq, ya, kita percaya. Oleh karena itu kita jadikan suri tauladan, kita jadikan contoh. Ya, jadi Bani Israel diberi ya kitab, ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa kan Taurat, ya, dan hukum, ya, nanti akan dijelaskan itu ya. Wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami berikan pada mereka yang baik-baik. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami lebihkan mereka atas seluruh alam. Ya, ini Bani Israel sebenarnya oleh Allah diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah. Ya. Ya, ahli-ahli ilmu yang terkenal di dunia itu rata-rata keturunan mereka. Misalnya menemukan hukum gravitasi. Ya, orang baru mengatakan Isaac Newton, ya, Ishak itu ya, Ishak Newton, ya, itu orang Yahudi. Ya, banyak. Memang Allah menegaskan, ya, Allah memberi kelebihan-kelebihan pada Bani Israel. Wa atainahum bayyinatin minal amri, dan kami berikan pada mereka keterangan-keterangan yang nyata, ya, tentang urusan agama. Famah-talafu, ya, mereka asalnya itu tidak berselisih. Illa min ba'di ma ja'athumul ilmu, ya. Asalnya mereka satu, tapi kemudian pecah-pecah, ya. Sesudah datang pada mereka pengetahuan, karena apa? Kedengkian di antara mereka. Ya, baghyan bainahum. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fi ma kanu fi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu, ya, akan memutuskan, ya, kalau hakim itu akan memutuskan antara mereka, ya, orang-orang yang berisai itu pada hari kiamat, ya, terhadap apa-apa yang mereka tidak sepakati, yang mereka perselisihkan itu. Ya, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ayat yang lalu menjelaskan, ya, menegaskan amal perbuatan seseorang memiliki dampak bagi yang bersangkutan di hari kemudian.
Ya, faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Ya. Banyak dan baik itu dalam timbangan jadi berat. Ya, entah infak, entah macam-macam itu ya, macam-macam kan ya. Ya termasuk ya sholat kita, puasa kita, enggak tahu timbangannya bentuknya gimana. Ya kan nggak bisa itu timbangan seperti timbangan di dunia. Nimbangi sholat itu ya apa? Allah punya timbangan sendiri. Khusyuk dan tidak khusyuk. Yang tidak khusyuk seperti kain buruk dilemparkan. Kilo sholatmu biyen kan gitu ya. Iya. Tapi yang sholatnya khusyuk, ya, tempat sujud bapak-bapak ibu itu nanti akan jadi saksi. Si fulan dulu sholat di sini khusyuk, itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam surat Al-Mulk, qad aflahal mu'minun, ya, akan beruntung orang-orang yang mukmin, ya, alladzina fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Aflah, ya, nggak ono kangelan opo-opo kan gitu ya. Ya, ya, falahtannya terbuka ya, lapang aja, tidak ada kesulitan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang sholatnya khusyuk, dan termasuk sifat-sifat yang lain di dalam surat Al-Mu'minun itu. Ya, waman khafat mawazinu fahuwa, waman khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ya. Ya, timbangan amalnya baiknya sedikit sekali, sedangkan maksiatnya banyak. Nah, itu kembali pada neraka hawiyah. Itu sudah jelas-jelas ayatnya berbunyinya begitu. Tidak bisa diartikan yang lain-lain gitu ya. Maka Allah menjelaskan bahwa untuk itu Allah menurunkan kitab tuntunan, lakonono iki, ojo kok lakoni iki. Dalam kitab itu ada, dalam Taurat sampai Injil sampai Al-Quran. Ketetapan hukum dan syariat melalui para nabi akan mereka mengindahkannya sehingga dampak amalnya selalu baik selama dia mengikuti tuntunannya itu. Quran kan hudan, ya, petunjuk. Ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ya, tapi kalau tidak belajar sama sekali ya nggak ngerti sing diperintah opo, sing dilarang opo. Ya, oleh karena itu sejak kecil sudah kita tanamkan, ya, kita latih, ya, anak cucu kita agar tahu apa sih petunjuk Allah yang ada dalam kitab-kitab yang diturunkan. Ya, orang yang dulu ya ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, Al-Quran adalah sebagai penimbang. Ya, kalau sesuai dengan Al-Quran, perintah itu dilaksanakan. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, ya nggak boleh misalnya. Ya, contohnya kan syariat itu berkembang. Kalau putra Nabi Adam ya nikah ya karo dulure dhewe. Karena nggak ada keturunan manusia selain keturunan Nabi Adam. Tapi Al-Quran jelas-jelas hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ya itu nggak boleh mengawini ibunya anaknya, itu sudah ada, ya, sesuai dengan perkembangan. Ya, ada larangan-larangan itu karena nasab, mungkin karena besanan itu ya, kemudian karena rodok, karena sepersusuan, itu dilarang dalam Al-Quran. Itu kalau kita belajar ilmu fikih bab tentang pernikahan, ya, ya agar kita mengikuti itu gitu loh. Nanti kalau banyak yang mengikuti, bahkan sudah mengikuti, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala fi isyatir radiyah. Ya, jadi sungguh yang sudah diturunkan pada Bani Israel tadi, kitab yaitu Taurat, Injil dan Zabur melalui Nabi Musa, Isa dan Nabi Daud. Dan juga kami berikan kepada mereka al-hukum, yaitu ketetapan hukum dan syariat atau kekuasaan, ya, ada kerajaan dan hikmah, ya. Kan punya kerajaan, Nabi Daud punya kerajaan, putranya Nabi Sulaiman juga punya kerajaan, ya. Raja pada itu sekaligus memerintah, juga mengambil keputusan hukum. Orang ini salah, ya dihukum, itu raja. Ya zaman Nabi juga masih begitu, ya. Jadi Nabi itu ya
kepala negara sekaligus juga hakim gitu. Ya. Ya, kita dengar ya beberapa keputusan beliau, misalnya ada wanita datang, ya Rasulullah saya minta dirajam, ini perut saya ini ada ya, ada janinnya ya, diantar walinya. Itu salah satu contoh Nabi menghukumi itu ya. Ya suruh pulang aja dulu ya, sampai nanti bayimu itu lahir ya. Udah bayi lahir datang lagi, udah susui dulu sampai kira-kira anak inilah bisa hidup ya. Kemudian datang kira-kira anak ini sudah bisa hidup, nggak tahu berapa bulan, apa sampai 1 tahun, atau mungkin sudah ada orang lain yang menyusui kan ya. Kalau sekarang kan banyak susu formula ya, zaman dulu tidak ada ya. Datang ya, ini permintaan orang tersebut karena ingin bertobat, ingin menjalankan hukum Allah, disiapkan ya untuk merajam wanita yang melakukan zina ya, dilaksanakan. Kemudian Nabi ikut mensolati ya, Nabi ikut mensolati wanita yang dihukum rajam. Ya Rasulullah, orang ini kan zaniyah ya. Kenapa Rasulullah kok ikut mensolati? Ya, orang ini ya, perempuan ini itu dengan niat yang baik ingin melaksanakan hukum Allah. Orang ini sudah bertobat, tobat itu dosanya dihilangkan ya. Kalau tobat orang ini dibagi penduduk Madinah cukup gitu loh ya. Itu makna tobat yang benar-benar Nabi mensolati. Bahkan ada orang mati di medan tempur, orang ini punya utang tapi tidak mau mensolati sebelum ada yang menanggung utang orang itu. Ini bedanya ya. Kesalahan kita pada Allah, kita bertobat istighfar, itu insya Allah akan diampuni. Tapi kalau utang dengan orang ya, orangnya tidak mengikhlaskan, tetap saja itu akan jadi catatan. Oleh karena itu Nabi tidak mau mensolati. Sebab kalau Nabi mendoakan, doa Nabi dikabulkan. Wong kisik duwe utang kok mlebu swarga kan gitu. Logikanya begitu ya. Jadi kalau ada orang mati ya, biasanya dimintakan kalau barangkali ada utang selang, kalau sedikit barangkali diikhlaskan, alhamdulillah. Tapi kalau itu masih perlu diselesaikan supaya berhubungan dengan keluarga, itu tuntunan Islam ya, dasarnya seperti itu. Syukur kalau pada waktu itu, kalau keluarganya pun nggak punya, ada dermawan ya, pun kalau tanggungnya utang itu yang niki utang sampean pinten kalau bayar. Nah, itu barangkali pahala orang yang mengangkat orang yang masih tertahan nggak masuk surga kemudian ditanggung, itu pahala yang besar kira gitu ya, walaupun terhadap orang yang sudah meninggal ya. Kemudian ada rezeki tadi ya, wa razaqnahu minat thayyibat ya. Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Al-manna wassalwa itu mungkin makanan yang baik ya. Setelah Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun, itu kan belum bisa bertani, belum bisa mengembala, dikasih namanya al-manna wassalwa. Wallahu alam bagaimana. Itu ada ya, langsung aja semacam di udara, itu bisa dinikmati dan itu bisa menjadikan badannya sehat gitu lah. Tapi namanya Bani Israel nggak marem, mosok mangan itu sak werna ae ya, ingin makanan yang lain-lain, ya mbuh kare, mbuh rawon ya, ingin sop macam-macam. Itu Bani Israel begitu, selalu nggak puas gitu ya. Oleh karena itu kadang-kadang ada orang kita yang selalu ngeyel kalau Bani Israel. Ini contohnya sebenarnya nggak pernah syukurnya pada Allah itu sedikit gitu ya. Padahal itu manna wassalwa itu, ini sudah pernah kita jelaskan, itu makan yang menyehatkan bisa. Tapi Bani Israel nggak marem, ingin yang lain-lain yang bisa dinikmati ya. Memang dalam kehidupan normal itu kan makanan yang beragam itu lebih baik daripada makanan yang sejenis tok gitu ya. Allah menyediakan ya. Ya, kalau buah ya ada apel, ada jeruk, ada kates, ada pisang, itu semuanya bagus dikonsumsi untuk
saat-saat tertentu, ya, ada semangka, ada melon, ya, ada stroberi, ya. Sesungguhnya, ya, sangat buruk sikap mereka karena mereka tidak berselisih, melainkan sesudah datang pada mereka pengetahuan yang mestinya merupakan faktor pemersatu, ya. Jadi Indonesia itu selama ini mungkin banyak yang berpendapat, ya, yang untuk memersatukan itu, ya, mungkin ya Pancasila gitu loh. Ya, jadi memberi kebebasan, ya, ketuhanan yang Maha Esa semua, diharapkan warga negara Indonesia itu berketuhanan, ya, sesuai dengan versi masing-masing. Yang Hindu ketuhanannya seperti yang Widi atau siapa gitu, ya, yang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selesai, ya. Itu kalau misalnya, ya, Pancasila ini ditinggalkan, masing-masing ingin, ya, mengkokoi tanpa perhatikan yang lain, memang bisa terjadi perpecahan, disintegrasi. Ya, awal kemerdekaan sudah begitu. Dulu kan ada kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kan gitu, ya, di dalam undang-undang itu. Nah, ini orang-orang Indonesia Timur itu kan keberatan, kami sudah mendirikan negara sendiri. Ya, kemudian toleransi, ya, pemimpin Islam, ya sudahlah, 7 kata ini dihilangkan. Tapi kata yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu diartikan untuk orang Islam itu ya tauhid, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka lalu bisa menerima itu. Ya, tidak semua negara di dunia ini seneng gitu loh, ya. Kalau Indonesia itu wilayahnya luas dari Sabang sampai Merauke, ya. Kepingin Indonesia ini saya dipecah-pecah, buktinya ada RMS gitu, ya. Dulu ada saudara kita yang di Aceh itu sebenarnya ingin merdeka dan sudah pernah proklamasi, kan, ya. Ya, Hasan Tiro itu, kan, ya. Ya, sebenarnya ada. Dan negara lain itu nggak ingin kok negara Indonesia seluas itu. Ya, kaum musliminnya nggak ada negara di dunia yang orang Islamnya sebesar penduduk Indonesia. Coba 230 juta, 10%-nya aja sudah, 90% dari itu sudah berapa? Kan 200 juta kurang lebih, ya, muslim kita itu, ya. Nggak ada negara. Arab Saudi paling-paling ya hanya berapa puluh juta, Mesir kira-kira ya 50 juta gitu aja, ya. Jadi nggak ada. Ini harus kita syukuri, ya. Ya, perselisihan itu orang-orang Bani Israel, ya, ini mereka berselisih karena kedengkian yang menjalar di antara mereka akibat persaingan memperebutkan kedudukan dan kenikmatan duniawi. Ya, kan ada kelompok-kelompoknya. Ya, mungkin mulai juga dalam cerita Al-Quran itu Nabi Yusuf sudah, saudara-saudara dari ibu yang kan sudah iri, kan, pada Nabi Yusuf. Kenapa bapak ini Nabi kok lebih senang pada Nabi Yusuf dan Bunyamin daripada kita-kita ini, akan dicelakakan, ya. Ada katanya dimakan serigala, ada bikin darah palsu, kan begitu, ya. Nah, ini barangkali pesan kita ini terhadap anak-anak kita harus berbuat adil. Nabi juga menegaskan i'dilu baina auladikum. Sebab kalau ada anak yang dilebihkan dari yang lain, anak yang kurang diperhatikan ini ada sifat iri terhadap saudaranya, nanti anak-anak ini juga begitu. Oh, paman itu dadi anune mbah gitu, ya. Itu nanti akan menurun begitu, ya. Jadi marilah kita berlaku adil terhadap anak kita, ya, sesuai dengan adil tidak berarti sama, ya. Adil tidak berarti sama, tapi perhatian. Yang SMA ya lain dengan yang SD misalnya. Kalau SMA kita punya harta, punya rezeki,
berikan sepeda motor karena tempatnya jauh, yang SD jangan minta sepeda motor. Dijanjeni aja, kalau bapak punya rezeki nanti kamu sudah SMA saya berikan, gitu nggak apa-apa. Tapi pada saat yang sama jangan diberikan yang sama, apalagi kalau ada barang-barang yang kita malah berbahaya, gitu ya. Itu tuntunan agama begitu. Ikdilu baina auladim. Kalau tidak, itu nanti akan berkelanjutan ya, sampai anak cucunya mereka itu juga nggak seneng bonang bibikne, bonang pamane, bonang pak dene, karena salahnya mbahnya waktu memperlakukan anak-anaknya tidak adil, gitu ya. Jadi ayat di atas itu menyatakan ya, bahwa Bani Israel dianugerahi oleh Allah Alkitab ya, tadi ya, Zabur, Taurat, Injil ya, itu Bani Israel semua itu ya. Al-Hukum ya, itu bisa dengan hikmah ya, artinya suatu kebijakan atau juga kekuasaan ya, terkenal itu kayak Nabi Daud yang jadi raja, kemudian putranya Nabi Sulaiman ya. Saya nggak tahu apa Nabi Sulaiman, istrinya memang banyak sekali, saya juga nggak tahu. Tapi mungkin kisah-kisah di kitab-kitab perjanjian lama itu menjelaskan ya. Bahkan ada saya dengar pendeta di gereja itu kan dolim bagaimana nyampuri istrinya yang mungkin ratusan, itu bagaimana gitu ya. Ya. Karena memang di sana ada, tapi Al-Quran itu ada cerita itu, tapi kan ceritanya singkat, nggak sampai sang detail yang sampai tafsir begitu. Semua itu kegunaannya ya untuk cermin di dalam kehidupan ya. Tapi semua nabi mesti pintar ya, semua nabi mesti fatonah. Contohnya Nabi Sulaiman begini ya, mungkin raja dulu ya tidak seperti Sabang sampai Merauke ya, raja dulu itu ya mungkin terbatas. Pada suatu saat rakyatnya ada kehilangan, mungkin sudah saya ceritakan ya, ada kehilangan angsa. Jadi zaman Nabi Sulaiman juga sudah ada angsa itu banyak Pak ya. Kehilangan banyak, itu lapor pada raja. Mungkin raja zaman dulu juga itu agak aman gitu ya, berhubungan dengan rakyatnya, nggak ada pas pampresnya begitu. Sekarang kalau ketemu presiden masih harus melalui prosedur yang sulit ya. Sebab ya zaman sekarang ada bom bunuh diri apa itu Pak? Ya, mengadukan, wahai raja, saya telah kehilangan angsa ya. Itu lapor pada raja. Itu kan kenapa kok dilaporkan? Itu kan haknya, hak dia gitu ya, dilindungi ya. Kemudian dikumpulkan rakyatnya itu ya. Katakan kalau nabi itu pintar-pintar, wahai rakyatku, kan gitu ya, sebagai raja terhadap rakyatnya. Ini saudara fulan ini kehilangan angsa, al-iwas dalam bahasa Arabnya ya. Yang hadir di sini itu yang kepalanya bulu angsa, itulah pencurinya kan. Ya, kemudian ada orang di antara sekian banyak itu yang gerayai kepalanya. Ya, yang tidak merasa mencuri kan tidak gerayai kepalanya. Yang gerayai kepalanya itulah yang ditangkap, dia adalah pencuri angsa. Kan caranya pinter ya, cerdik, cerdas gitu. Ya, nggak usah mencari apa ya, sidik jari, barangkali zaman dulu belum ada itu. Ya, tapi cukup begitu saja. Dan rakyatnya saya kira juga jujur-jujur gitu lah. Ya, mungkin ya lalu dikasih, nah itu kalau yang bersangkutan bisa memaafkan ya dimaafkan, atau menggantikan, mengembalikan angsanya, itu cerita lebih lanjut tidak aja. Tapi kepandaian seorang nabi seperti itu, keadilan seorang pimpinan negara semacam itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, ada TKI yang dipancung di Arab Saudi ya. Nah, ini barangkali siapa yang salah ya, siapa yang, saya banyak yang salah, tapi mestinya itu tidak perlu terjadi kalau
pemerintah kita barangkali ada ketegasan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara yang lain, walaupun dalihnya itu adalah kriminal murni, ya, apapun mestinya tidak perlu terjadi. Kita ikut prihatin, ya mudah-mudahan ya ibu yang dihukum pancung itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal kebaikannya diterima di sisinya, ya. Seorang ibu yang berusaha mencari rezeki, ya, sudah hampir 10 tahun barangkali, yang pindah dari Abu Dhabi kemudian ke Arab Saudi, ya. Kalau saya baca koran, sebenarnya oleh putranya waktu akan berangkat yang terakhir itu sudah, jangan pergi, gitu ya. Nah, ini barangkali ya kita di negara Indonesia ini berusaha bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, memberi pekerjaan pada rakyatnya sehingga berrezeki di negeri sendiri. Ya, salah satu kebahagiaan menurut Nabi itu kan rezeki itu di negeri sendiri, ya. Kalau misalnya ya, rezekinya besar di sana tapi tidak sebagai pembantu rumah tangga yang sangat riskan, itu silahkan, ya. Jadi insinyur yang bangun di sana silahkan, itu dihormati oleh orang sana. Tapi kalau pembantu rumah tangga bagaimanapun juga yang ngontrol itu siapa? Kalau sudah masuk rumah seseorang tidak ada yang ngontrol. Ya, mudah-mudahan jadi kesadaran kita bersama. Juga Allah memberikan, ya, kalau orangnya makin taat pada Allah, Allah akan memberikan jalan untuk rezeki di tanah air kita yang sebenarnya kaya. Tapi sebaliknya, kalau maksiat, ya, mungkar merajalela, ya, hukumannya juga banyak, ya. Hujannya bisa jadi kurang, banyak hujan tapi tidak menumbuhkan tanaman karena banjir terus. Ya, tanaman yang tumbuh, ya, di Hamawereng berapa ribu hektar yang sekarang terancam tidak panen. Ya, itu barangkali kita perlu introspeksi, ya. Di mana-mana kok banyak, ya, kepala daerah, Pak Bupati, ya, Pak Wali Kota punya kasus makan uang negara, misalnya. Itu jadi contoh-contoh yang barangkali perlu kita ini introspeksi agar ya hari-hari yang akan datang tidak semuram hari-hari yang kita alami saat ini, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita semuanya aja, ya, hidayahnya, rahmatnya, ya, taufiknya, sehingga kita jadi orang yang sejahtera, tenteram di dunia ini, bisa melakukan amal kebajikan dengan sebanyak-banyaknya, dan kita saat kembali dipanggil oleh Allah, kita diberi husnul khotimah. Amin. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.